Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim dengan NIM 1261022011094 dari kelas HKI 3B. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Zainul Muttaqin MH. Langsung saja kita simak videonya. Kaidah pertama berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Ini artinya setiap perkara tergantung pada niatnya. Contohnya, jika ada orang berkunjung ke rumah saudaranya, lalu ia ngobrol-ngobrol dengan saudaranya itu, maka ia mendapatkan pahala ibadah. Apabila berkunjungnya ke rumah saudaranya itu, ia niatkan untuk bersilaturahmi. Namun jika ia berkunjung ke rumah saudaranya itu niat untuk menggunjing orang lain atau gosip gitu, itu beda lagi. Itu dia akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu sebaiknya melakukan segala sesuatu dengan niat yang baik, semata-mata untuk beribadah kepada Allah, bukan yang lain gitu. Kaidah kedua berbunyi al-yakinu la yuzalu bisyak. Artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Ini maksudnya kayak gini, semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan yang muncul di kemudian hari. Sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan itu tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Contoh, jika seseorang sedang melaksanakan sholat isya nih contohnya, kemudian dia tuh ragu apakah sudah 4 rakaat atau justru ini baru 3 rakaat gitu, maka sebaiknya dia ngambil yang lebih yakin, yaitu 3 rakaat. Namun sebelum salam hendaknya sujud syahwi terlebih dahulu gitu. Kaidah ketiga al-masyaqqatu tajlidut taisir. Artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Ini maksudnya jika suatu hukum ada kesusahan atau kesulitan dalam penunaian dan pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa atau harta seorang mukallaf, maka hukum ini diringankan sehingga tidak menyusahkan lagi. Keringanan ini di dalam Islam tuh dikenal dengan istilah rukhsah. Contoh penerapan kaidah ini itu kayak ada orang tuh dia sakit parah sampai dia tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Nah, kemudian jika sangat parah sakitnya dan dia tidak mampu dengan duduk, maka sholat dengan berbaring itu diperbolehkan dan cukup berisyarat ketika ruku dan sujud gitu. Kaidah keempat berbunyi ad-dororu yuzalu. Ini artinya kemudaratan harus dihilangkan, atau segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan. Contohnya, seseorang diperbolehkan bertayamum jika tidak mungkin menggunakan air karena dia sakit atau kedinginan yang dapat membinasakan jiwa mereka. Selama itu ia boleh bertayamum. Namun jika telah memungkinkan memakai air, maka tayamumnya batal sebab dorornya telah hilang. Kaidah kelima berbunyi al-adatu muhakkamah. Ini artinya adat itu bisa dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum. Maksudnya adat itu dapat dijadikan pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil syar'i gitu. Namun tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Salah satu contoh penerapan kaidah ini sebagaimana hukum Islam yang menjadi adat masyarakat Aceh, di mana apabila terjadi khalwat ataupun perzinaan di masyarakat mereka, maka pelaku keduanya akan dicambuk dan diarak keliling kampung sebagai pelajaran bahwa ini tuh perbuatan yang tidak patut ditiru. Maka pemerintah tidak boleh melarangnya, karena ini sudah menjadi adat yang berkembang di masyarakat tersebut. Yang keenam, kaidah berbunyi tasarruful imami ala ra'iyati manutun
bil maslahati. Ini artinya tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Contohnya, demi terwujudnya kemaslahatan rakyat, maka pemerintah haruslah ikut serta dalam mengelola zakat. Atau paling tidak hanya ikut mengatur atau memberi tugas kepada orang-orang yang benar-benar profesional gitu, dalam segi takwa, iman, jujur, dan tanggung jawab itu sebagai pengelola zakat. Kemudian yang ketujuh, kaidah berbunyi al-hududu tasqutu bis subhati. Ini artinya hukuman had gugur karena subhat atau samar-samar. Contohnya ada orang muntah, terus muntahan itu tadi ada bau minuman keras yang keluar dari mulut orang yang muntah tadi. Jadi dalam keadaan seperti ini tuh, seseorang yang tadi tidak boleh diberi sanksi hukum had minuman keras. Letak kesubahatannya adalah karena ada kemungkinan bahwa seseorang itu tadi dipaksa orang lain untuk minum, atau memang terpaksa sebab tidak ada air sama sekali, atau juga karena ia tersalah dalam mengambil minuman. Kemudian letak kesubahatan lain itu bahwa terkadang bau khamr itu sama dengan bau minuman halal lain setelah melalui proses dalam perut seseorang. Nah, ini semua adalah termasuk syubhat yang tidak boleh dikenakan sanksi hukuman had, hukum minuman keras gitu. Yang ke-8, kaidah berbunyi al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Artinya ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Nah, kaidah ini tuh memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya suatu hasil ijtihad yang dilakukan pada masa yang lalu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang dilakukan kemudian hari, baik oleh seorang mujtahid itu sendiri maupun mujtahid yang lain. Contohnya, pada masalah pembagian harta warisan yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan 2 orang saudara seibu dan saudara sekandung. Pada mulanya, sahabat Umar berdasarkan ijtihadnya menetapkan bahwa saudara kandung yang asobah itu tidak mendapat bagian karena tidak ada sisa lagi. Namun pada saat yang lain dalam kasus yang sama, Umar menetapkan bahwa saudara kandung tersebut sama dengan 2 orang saudara seibu dalam pembagian harta warisan tadi, yakni mendapatkan 1/3 harta peninggalan. Jadi keputusan berdasarkan hasil ijtihad terakhir ini tidak membatalkan keputusan berdasarkan hasil ijtihadnya yang terdahulu gitu. Yang ke-9, kaidah berbunyi ar-ridha bisyai'i ridon bima yatawalladu minhu. Artinya rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibat yang ditimbulkannya. Contohnya, seorang perempuan dia mau dinikahi oleh seseorang laki-laki yang melarat. Jadi dia itu mau dinikahi dan berakibat kemelaratan semakin parah. Maka pada prinsipnya perempuan itu tidak dibenarkan menggugat suami untuk fasakh nikah, sebab kemelaratan yang ada adalah akibat dari kemelaratan sebelumnya yang telah direlakannya ketika akan menikah. Yang ke-10, kaidah yang berbunyi al-wilayatul khassatu aqwa minal wilayatil ammah. Ini artinya perwalian khusus itu lebih kuat daripada perwalian umum. Contohnya, seorang wali hakim itu tidak boleh menikahkan seorang perempuan yang masih mempunyai wali nasab. Nah, sebab wali nasab sifatnya khusus sehingga lebih kuat, sedangkan wali hakim tadi sifatnya umum. Yang ke-11, kaidah berbunyi manista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Artinya
barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya, niscaya diberi sanksi haramnya sesuatu itu. Contohnya, seorang ahli waris pembunuh atau mengusahakan terbunuhnya pewaris, maka hak warisannya dicabut. Contoh lain, seseorang itu tergesa-gesa berbuka puasa sebelum waktunya, maka puasanya batal dan tidak berhak mendapat ganjaran puasa. Yang ke-12, kaidah yang berbunyi ikmalul kalami ula min ihmalihi. Artinya, mengamalkan maksud suatu kalimat itu lebih utama daripada mengabaikannya. Contohnya seperti ini. Ada seseorang yang mewasiatkan hartanya ditujukan kepada anak-anaknya. Namun, ia tidak punya anak lagi. Yang ada hanya cucu-cucunya. Maka dalam hal ini, harta wasiat tersebut wajib diberikan kepada cucu-cucunya.